Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Kita masuk ke pembahasan eh, Rasulullah yang nomor 6 ya. Mana sampai nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6 Ibrahimu. Nabi Ibrahim wa huwa khalilullahi wa abul anbiya'i. Adapun Ibrahim khalilullah ialah kekasih Allah wa abul anbiya'i dan bapaknya para nabi. Karena para nabi setelahnya itu bersambung ke Nabi Ibrahim. Wa dan tersambung nasabuhu apa nasabnya Ibrahim bisa mibni Nuhin dengan Sam bin Nuh. Jadi semua nabi itu rata-rata sambungnya ke Sam bin Nuh ya. Wa huwa alladzi anjahullahu minan narid namrudi. Wa dapan Ibrahim alladzi ialah orang anjahu yang menyelamatkanhu kepada Ibrahim Allah sifat Allah min nari namrud, diselamatkan dari api yang dibuat oleh Raja Namrud ya. Qala ta'ala berfirman Allah ta'ala qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kulna kami mengatakan ya naru wahai api kuni jadilah kamu bardan dingin wasalaman dan selamatkanlah membuat ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah memerintahkan api untuk apinya dingin. Jadi keluar dari kebiasaannya. Adatnya api itu kan panas ya. Tapi ketika Allah memerintahkan api itu dingin, maka dia menjadi dingin, keluar dari adat. Ini namanya mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Wa aradu daihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Waru dan mereka kaum Raja Namrud itu bihi kepada Ibrahim kaidan kepada tipuan ya. Faj'alnahumul akhsarin, maka kami menjadikan hum kepada mereka al-akhsarina kepada orang-orang yang merugi. Orang-orang merugi akhsarin. Suratul Anbiya ayat 69 sampai 70. Jadi salah satu mukjizat Nabi Ibrahim dibakar enggak ya? Enggak mati ya. Karena Allah memerintahkan apinya untuk jadi dingin, keluar dari adatnya. Kalau adatnya api itu kan panas, tapi karena Allah yang memerintahkan, maka api itu menjadi dingin. Nah, ini salah satu makna dari Allah qudrah, iradat. Kalau pengen apa, pengen apa dan menjadikan apa ya terjadi. Api itu kan adatnya panas, tapi kalau Allah menghendaki dingin ya dingin. Gitu. Ya, seperti ini. Aplikasi dari sifat Allah kudrat iradat. Nomor 7 Lutun. Nabi Lut wa huwa adapun Nabi Lut ibnu akhi Ibrahim al-Khalili. Nabi Lut itu anaknya saudaranya Nabi Ibrahim. Arsalahullahu ila ardi Sadum. Nah ini. Arsalahu mengutus kepada Nabi Lut, Allah sifat Allah ila ardi Sadum, mengutus ke bumi Sodom. Nah, daerah Sodom. Ya, itulah. Ini cikal bakalnya LGBT ini. Gay gitu, lesbi ini dari sini nih. Gay ini. Cikal bakalnya orang-orang menyimpang ya. LGBT yang sekarang ini dari Sodom ini. Wa kana qaumuhu dan ada kaumnya Nabi Lut ini zahaba ialah kehilangan min wujuhihim dari muka mereka ma'ul hayati apa hilangnya rasa malu, ma'ul hayah air rasa malu. Jadi ya dah di apanya di dirinya kaum Sodom itu udah nggak ada malu-malunya.
Wadzalika, kenapa wadzalika? Dan mereka itu annahum, sungguhnya mereka itu, wadzalika annahum, dan itu sebabnya annahum, adapun mereka itu kanu ada, siapa mereka, yaitu narijala, ialah mendatangi arijala kepada laki-laki. Jadi min dunina saya bukan mendatangi perempuan, maksudnya mereka itu melakukan aktivitas seks menyimpang ya. Jadi mereka malah melakukan seks dengan laki-laki, sesama lelaki. Jadi apa ya? Kalau sekarang ya itulah gay gitu tuh. Kaum menyimpang itu, kaum pelangi. Menyimpang itu asal usulnya dari Sodom ini nih. Yang pelakuan seksnya menyimpang. Harusnya kan ke perempuan ya. Setelah akad sahihah dan nikah ke perempuan. Ini malah laki-laki yang jadikan teman seks. Ini bahaya. Dan sekarang malah dipopulerin lagi sama kaum-kaum LGBT ini. Nauzubillah min dzalik ya. Wa qad ahlakahum, nah ini contohnya orang-orang yang menyimpang. Dan Allah telah menghancurkan kepada mereka, Allahu siapa Allah, faja'ala aliyya qaryatihim safilaha, faja'ala, maka kemudian Allah menjadikan aliyya qaryatihim, atas bumi mereka, safilaha, ditumplekkan ke bawahnya. Jadi posisi desa, Korea itu bisa negara ya, atau tempat tinggal mereka itu atas nih, ditumplek ke bawah. Faja'ala aliyya qaryatihim safilaha, Allah menjadikan aliyya qaryatihim kepada bagian atas tempat tinggal mereka, safilaha kepada bagian bawahnya. Jadi di atas ditumplekin ke bawahnya. Seperti itu. Ontoroha, dan Allah juga menghujani mereka hijaratan dengan api min sijil, dari kerikil neraka ya, kerikil panas ya. Wa anja lutan waman mahu, anja dan menyelamatkan siapa Allah lutan kepada Nabi Lut, waman dan orang mahu yang bersama Nabi Lut, illam ro'atahu, kecuali istrinya Nabi Lut. Nah ini cerita-cerita Nabi dulu itu salah satu keluarganya mesti ada yang terkadang ada yang menyimpang dari ajaran bapaknya. Itu kayak Kanan itu Nabi Nuh anaknya, sekarang ini malah istrinya Nabi Lut. Kecuali istri Nabi Lut, fa innaha, maka sungguhnya imra'atuh, istrinya Nabi Lut ini halakat, ya mereka binasa, fiman, bersama orang, halaka yang binasa. Ya begitulah, sebagai ibrah ya, contoh bagi kita bahwa tidak semua keluarga Nabi itu beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi, bahkan keluarga dekatnya. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita jadi soleh ya. Amin. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, falamma ja'a amruna ja'alna aliha safilah. Falamma, ketika ja'a datang, amruna apa perintah kita, ketentuan Allah, ja'alna kami jadikan aliha bagian atasnya, daerahnya kaumnya Nabi Lut, safilaha kepada bawahnya, maksudnya ditumplek ya, dibanting dari atasnya ke bawah, plek ditumplekin gitu. Wamtarna, dan kami juga menghujani mereka, wamtarna kami menghujani alaiha kepada mereka, hijaratan dengan batu min sijil, dari bara api, dari kerikil yang panas ya, kerikil berupa bara api, mandudin yang terus menerus, musawamatan inda rabbik, salamatan sebagai tanda ya, inda rabbika,
di sisi Tuhanmu. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Wa ma dan tidak hiya adapun kaumnya Nabi Nuh itu tempatnya minadh dhalimina dari orang-orang zalim biba'id tidak jauh, biba'id sesuatu yang jauh. Jadi ya azab bagi orang-orang zalim itu nggak bakalan jauh, pasti dekat. Ini ada di surat Hud ada di surat Hud di surat Hud ayat 82-83. Mamdud ay bisa mutatabi'un terus menerus ya. Ikut-ikutan. Musawamatun ma'alamatun diketahui, dicirikan, menjadi ciri ya, ditandai. Jadi memang azabnya bagi orang-orang LGBT itu dulu zaman Nabi Lut itu ditumplekin bumi di atas ditumplekin ke bawah, terus dihujani dengan kerikil dari bara api, kerikil berupa bara api ya, begitulah hancur deh secara terus menerus, dihujani dengan begituan ya mati semua. Itu azabnya LGBT. Karena zaman dulu itu biasanya kalau kaum udah berbuat zalim itu langsung dibalas. Kalau sekarang enggak. Nabi Muhammad itu enggak langsung dibalas. Kadang ditunda dulu, kadang ini. Jadi ada salah satu keistimewaan akhir zaman itu enggak langsung dibalas. Ya ada juga yang langsung, tapi jarang. Biasanya dibuat ini dulu, lama baru dibalas. Kalau dulu enggak, cash. Langsung dibalas kalau dulu buat kezalimannya. Ismail nomor 8 Ismail bin Ibrahim. Nomor 8 itu Nabi Ismail bin Ibrahim. Allazi ummuhu Hajaru. Allazi Ibrahim ini Ismail bin Ibrahim ini ummuhu adapun ibunya Ismail Hajaru ialah Siti Hajar. Arsalallahu ila qabailil Yamani. Arsalahu mengutushu kepada Ismail Allah ila qabailil Yamani kepada kabilah-kabilah di Yaman ya, wilayah Amalik dan bangsa Amalik. Amalik ini kalau di sejarah itu termasuk bangsa Arab kuno yang jam'u amlakin. Jamaknya dapat amlak. Di Amalik, amlakun Amalik. Fa'il ya. Sudah mentah majmu wa huwa ar-rajulu tawil qamah. Oh ini. Isinya ini orang laki-laki yang punya perawakan tinggi dan tegap ya. Jadi kayak seperti raksasa ya. Amalik ini terkenal berbadan tinggi tegap tapi bengis ya, kejam. Wa kanat Amalikatu sakinina. Maka dan ada Amalikah, siapa kabilah Amalik ini, Bani Amalik ini. Orang-orang Amalik ini sakinina ialah menempati fi jaziratil Arab, di jazirah Arab min jihati Syam, dari arah Syam. Sumantasyaru kemudian mereka tersebar fi jihatin kasiratin ke arah yang banyak, artinya masih menyebar ya ke daerah-daerah sekitar Arab yang lain setelah mengusir kepada mereka Ismail siapa Nabi Ismail SAW. Jadi setelah diusir sama Nabi Ismail dari tempatnya mereka jadi nyebar kemana-mana nih, bangsa raksasa Arab ini. Ini termasuk Amalik itu termasuk bangsa Arab kuno ya. Tapi perawakannya tinggi gede kayak raksasa tapi rada-rada kejam, jadi banyak diperangi sama nabi-nabi Allah ya. Nomor 9 Ishaq bin Ibrahim alladzi ummuhu Saratu.
Ishak bin Ibrahim ini ialah ummuhu, adapun ibunya siapa Nabi Ishak itu Saratu ialah istri Sarah ya, Saratu. Jadi Nabi Ismail itu dari Siti Hajar, kalau Nabi Ishak itu dari Siti Sarah. Nabi Ibrahim itu punya dua istri ya, satu Siti Hajar melahirkan Ismail, nah yang kedua Nabi Ishak melahirkan Siti Sarah. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, ini Nabi Yakub ini keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Ba'athahullahu nabiyyan. Allah mengutusnya kepada Nabi Yakub, nabiyan sebagai nabi, ila ahli Kan'an, ke kaum Kan'an. Kan'an itu yang ada di Palestina ya. Yang nomor 11 Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Karibnul Karim Ibnul Karim Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Jadi Nabi Yusuf ini Nabi telah mengatakan bahwa Al-Karim Ibnul Karim, jadi putranya orang mulia, putranya orang mulia, putranya orang mulia, putranya orang mulia. Jadi Nabi Yusuf itu bapaknya Nabi, Rasul, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Jadi Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim gitu. Nah, ini juga sebutan untuk ulama atau tokoh agama Islam yang punya nasab bagus gitu. Ini buyutnya kiai, kakeknya kiai, bapaknya kiai, anaknya kiai. Itu biasanya Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim gitu. Kalau di Salafiyah Syafi'iyah ya biasanya ya kayak Kiai Fawaid itu Al-Karim Ibnul Karim gitu. Kayak Asadnya Kiai Syamsulnya Kiai Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim gitu. Kayak Kiai saya dulu Kiai Fawaid gitu. Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Al-Karimu Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Jadi silsilah nasab itu penting ya, untuk mengetahui bahwa orang-orang di atasnya juga orang-orang bagus. Tapi bukan berarti dijadikan alasan untuk gila hormat atau mencari kepentingan ke ini dunia gitu ya. Pentingan dunia yang nggak boleh. Justru karena Ibnul Karim model begini, Al-Karim Ibnul Karim itu, dia harus menjaga perilakunya karena kakek bapak di atasnya, bapak kakek ibu-ibu itu orang-orang baik, berat secara moral. Ini hadis ini di Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari an Ibni Umar kalau Amr. Dari riwayat Bukhari dari Ibni Umar, bab badil khalqi, di bab badul khalqi ya. Ada babul wahyi, ada badul khalqi di Sahih Bukhari ya. Saya kira cukup sampai Nabi Yusuf ya. Nanti dilanjut Nabi Ayub dan seterusnya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.